gue kayak nge-buy nih, tapi yang indikator ini Bilang nge-sell. bilangnya sell, jadi bingung. Bingung. Dan Itu yang paling sering itu MACD. MACD. MACD dan volume. Volume biasanya harus diimbangin tuh. Nah, Saya minta maaf ke orang tua gitu kan, udah ngabisin, dan memang ya 70 juta ini nyokap nggak tahu. Misalnya jadi candlenya close beres nih, tiba-tiba dia naik dulu. naik dulu dikit itu gua ada wignya, ada wignya. Naiknya lumayan loh, bisa. Gua akan forecasting untuk hari ini trading adalah buy. Itu dulu pertama. Ya oke. Atau net 89. Waduh. Langsung di pip. Pip. Gimana sebut aja enggak apa-apa. Halo semuanya. Nah, sekarang kita udah episode ke-5 yang dimana nih kita dapat bintang tamu lagi. Ini seorang trader sukses juga yang bisa kalian contoh. Dan kita langsung kenalan di hari ini supaya kalian tahu perspektif Daniel ini tuh seperti apa sih sebagai seorang trader. Dan sekarang sudah full time, semua makan, minum semua dari market. Nah, kenalin namanya Bang Daniel. Oke, Bang Daniel betul ya? Iya. Oke, nah Bang Daniel ini katanya seorang trader yang fokus di gold, betul? Iya. Fokusnya di gold. Fokusnya di gold. Nah, yang gue dengar, Bang Daniel tuh menggunakan teknik yang high frequency trading ya? Iya, high frequency trading. Itu kayak apa sih? Jadi sebenarnya kayak hit and run gitu loh. Gimana? Nah, jadi kalau misalnya kita trading kan, kadang yang susah kan nentuin kayak di mana nih kita belinya gitu kan. Betul. Nah, itu gue biasanya pakai pivot point. Oh, pakai pivot point. Oke. Terus buat kalian yang nggak tahu, pivot point itu mirip kayak support resisten. Bedanya dia pakai skala matematika. Jadi diambil dari harga rata-rata, closing dan opening di beberapa candle terakhir. Kayak gitu. Lanjut. Nah, jadi gue biasanya dari daily time frame. Nah, kenapa gue pakai daily time frame? Karena itu yang paling kuat biasanya. Pasti, apalagi di XAU kan? Iya, apalagi di XAU. Nah, kalau misalnya kayak di H4, H1 itu kurang kuat. Nah, jadi kalau gue ngambilnya dari pivot point daily, nah biasanya setiap opening market nih, nah itu kan ada pivotnya, harga tengahnya. Pasti. Nah, tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya closing hari kemarin, close-nya itu di bawah pivot, gue akan dominannya nge-sell. Nge-sell, oke. Nah, tapi ngikutin candle-nya. Kalau misalnya candle-nya merah, bearish gitu kan. Bearish, ya. Nah, kalau misalnya ternyata candle-nya bullish gitu kan, di atas pivot, gue akan dominannya nge-buy. Nge-buy. Oh, paham. Tapi biasanya kalau kalau kita ngomongin tentang pivot point nih, kan entry-nya oke, entry-nya bagus. Nah, biasanya Abang tuh kalau TP itu berapa pip sih? Rata-rata? Nah, biasanya gue paling tuh kecil berapa pip? Paling kecil gini. Karena gue tuh mainnya HFT ya, high frequency. Jadi tuh sebenarnya semakin cepat keluar exit gitu, itu kan udah take profit kan? Ya, betul. Nah, semakin lama kan berarti kan semakin ada potensi buat rugi. Buat rugi, betul. Nah, jadi gue biasanya kalau misalnya main cepet itu di 10 sampai 30 pip. 10 sampai 30 pip. Oh, kalau sekarang mah cepet banget itu di gold sekarang kan? Iya. Lagi kencang-kencangnya soalnya kan? Lagi kenceng-kencengnya. Oh, terus habis itu satu hari berapa kali eksekusi? Biasanya itu mainnya di 3 sesi. Kayak Asia, London, di US sama time. US terakhir. Cuman kalau di London season itu kurang sih. Kurang aktivitasnya kurang lah. Oke. Tapi lebih banyak kayak di Asia sama di US time. Oh, berarti malah dari pagi dan malam doang? Iya, pagi dan malam. Kenapa di Asia time? Karena kalau di Asia time itu biasanya dominan gold itu geraknya lebih stabil. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil pip lebih banyak, biasanya gue ngambilnya itu di Asia time. Di Asia time? Iya, misalnya 100 pip itu masih dapat. Oh, soalnya kalau di London session tuh lebih banyak nge-ranging lah ya. Nge-ranging. Ya, di mana atas bawah doang kan. Atas bawah. Jadi kalau di London itu lebih banyak kayak kena stop loss-nya gitu. Ketimbang paham. Karena misalnya kita beli di sini gitu, ternyata dia turun lagi, baru dia naik lagi. Jadi lebih banyak makan psikologis dan mental sih. Lebih capek lah. Lebih capek. Berarti total berapa kali entry? Berarti dalam satu hari kurang lebih 3 kali? Kurang lebih 3 kali. Minimal berapa? Minimal 3 sih, tapi maksimal 5. Karena di US time itu bisa entry sampai 3 kali. Karena misalnya di jam berapa ya? Jam 8.30, 8.30. Jam 7 ke jam 8 itu kan 1 kali entry. Nanti di jam 8 ke jam 9 itu 1 kali entry. Nah, nanti lebih entry-nya itu biasanya di jam 11, Mas. Mas malamnya itu berarti ya. Oh. Lebih jam 11 itu biasanya one way tuh. Lebih sering berarti gini.
Kalau misalnya kita ngomong di US session kan tuh lagi kencang-kencangnya ya. Iya, kencang-kencang. Berarti pakainya stop order dong. Buy stop plus sell stop. Stop order. Berarti closing di mana hajar baru gitu kan. Bukan yang limit berarti. Jadi gue tuh lebih ngikutin candlenya, Mas. Nah, jadi kalau misalnya contoh nih, oh ini dari pivot point-nya kan, kalau pivot point kan ada support 1, support 2, support 3 gitu kan. Nah, ketika misalnya di US time dia tembus nih ke support 1 misalnya. Kalau closing candle H1 ya biasanya dia di bawah situ. Nah, dia tinggal nyari koreksi naik ke atas dikit terus nge-sell lagi. Langsung nge-sell lagi. Nah, stop loss-nya di atas candlenya itu. Biasanya kalau entry-nya itu pakai time frame berapa? Entry-nya doang nih kita nih. Biasanya paling keseringan itu di M5 sampai M15 sih. Oh, M5, M15. Oh, berarti tuh nyari-nyari posisinya tuh di situ lah ya. Iya, ketika break di situ. Iya, buat nyari confirmation-nya. Nah, tapi biasanya nggak cuma pivot point doang sih. Saya biasanya combine itu sama beberapa indikator. Misalnya kayak moving average dan yang paling sering itu MACD. MACD dan volume. Volume biasanya harus diimbangin tuh. Nah, ini lebih ke EMA-nya pakai EMA atau EMA biasa? SMA, simple moving average malah. SMA. Oh, paham. Lebih presisi. Lebih presisi ya dia. Dia lebih oke lah. Oke, lebih simpel. Terus habis itu berarti full di XAU. Full di XAU. Full. Sebenarnya di forex bisa juga, cuman kayak feel-nya tuh kurang gitu loh, Mas. Oh, iya sih kurang cepet gitu. Atau enggak banyak forex pair tuh yang trennya panjang, ada yang trennya patah-patah. Kan beda sifat ya sebenarnya. Iya. Lebih kayak untuk dapetin momennya itu kayak kurang gitu. Kurang ya. Pernah trading di forex itu pound sterling yen. Itu salah satu pair favorit daripada pair gold gitu. Itu second pair. Jadi itu lebih enak sih. Cuman kan dia harus tradingnya di pagi hari. Pagi kan? betul, setuju. Kalau udah malam kan udah geraknya enak banget itu, kurang enak banget. gitu. Nah, terus habis itu berarti ya sama sih ngitung di GPJP juga agak susah karena kan Jepang yen itu dia kayak misalnya gini. 0,01 10 pips $1. Yeah. Kalau di JP kan beda tuh. Cuman 75 sen, 60 sen gitu kan, tergantung kan. Tergantung daripada penyedia brokernya juga. Penyedia brokernya, betul. Itu emang agak susah sih sebenarnya sih. Nah, tapi kalau misalnya nih pertama kali trading berarti kan pasti belum seperti ini dong. Belum settle dari segi teknik dong. Betul. Masih nggak kapan pertama kali masuk ke industri ini? Tahun berapa? Seingat aku ya, aku tuh masuk di industri trading itu tahun 2017. Masih nggak pakai broker apa? Dulu pakai broker, boleh sebut ini? Boleh, nggak apa-apa. Oh, namanya dulu Global Capital Investama. Oh, GK Invest kalau nggak salah. Ya, GK Invest. Oh, tahu ya. Dah. Terus habis itu berarti dari situlah mulai. Nah, kebetulan dulu belajarnya itu kan otodidak ya, nggak ada yang ngajarin karena kalau belajar dulu itu kayaknya serba mahal. Susah banget dulu, jam dulu susah banget. Jadi kebetulan di broker itu ada nyediain fasilitas. Nah, dulu namanya kalau nggak salah Trading Central. Nah, jadi aku belajar dari situ. Dari situ? Iya. Oh, tapi berarti di awal-awal ngerasain margin call nggak? Ngerasain, Mas, itu. Ngerasain. Berapa kali margin call di awal-awal? Ini cerita ya. Aku awal deposit tuh $200. Oke. Nah, beginner luck itu profit 10 juta. Masa iya sih? Iya. Jadi berapa tuh? Jadi 800-an berarti ya? Iya. 700-an? Kalau rate-nya 10.000. Oh, dulu 10.000. Oke. Modal 2 juta kan. Jadi 10 juta berarti dapat untung 8 juta jadi 1.000. Aku WD kan. Nah, terus ya udah mulai trading lagi MC. Mulai over tuh. Oh, gampang banget ya cari uang ya. Pikirku gitu kan. Ya makin lama makin sering-sering MC. Nah, dulu total tabunganku ada sekitar kerja gitu kan 70 juta lah. Terus habis itu? Habis semua. Habis semua? Dari hasil kerja masuk ke trading habis semua? Habis semua. Berapa lama habisnya? Itu kurang lebih seminggu lah. Seminggu. Jadi di minggu hari pertama itu modal 200 profit gitu kan. Seneng banget gitu kan. Masuk terus, semua 7 juta. Terus WD kan. WD 8 juta. Terus trading lagi nih yang sisa modal 200 habis. Top upin lagi. Kalah lagi gitu. Top upin lagi kalah. Ya udah, akhirnya top up semua. Oh, terus berarti di situ pala pusing dong. Pusing banget. Oh iya? Pusing banget itu. Apa waktu itu yang ada di pikiran tuh apa? Apa nyerah atau apa? Atau scam nih? Atau bohongan apa gimana? Jadi itu pada saat aku ngerasain MC yang segitu-gitunya ya, maksudnya pada saat itu uang keseluruhan gitu kan. Hal yang aku lakuin pertama itu langsung temuin mamaku dulu. Oh iya? Minta maaf.
Habis. Minta maaf. Habis Ya, abis itu ya belajar lagi. Belajar lagi. Ya, terus aku mikir gini kan, temanku bilang gini, ketika lu masuk ke dunia trading gitu, dan lu kalah, ya lu harus tahu kalau misalnya lu ngapain masuk gitu. Jadi itu yang bikin gua trigger, masa iya sih ini nggak bisa menang? Menang ya. Nah, berarti gue yang salah nih sebenarnya. Berapa lama tuh proses recovery dari segi mental, dari segi psikologi tuh berapa lama? Kurang lebih 2 bulan sih. Sampai settle lah kita ngomongin ya, sampai kayak udah normal lagi aja, moodnya udah normal tuh 2 bulan. 2 bulan. Oh, itu tergolong cepet loh, 2 bulan. Karena kan itu lumayan ya. Tapi kan ya pada saat itu kan masih kerja juga gitu kan. Ada usaha juga waktu itu ngebengkel gitu kan. Nah, duit dari bengkel lumayan kenceng waktu itu, Mas. Berarti oke lah, jadi saya ketutup lama-lama ya. Ketutup lama-lama gitu. Tapi ya itu sih, 2 bulan itu tergolong cepat. Karena kan mungkin 70 juta buat orang kayak udah aja. Tapi kalau misalnya uangnya cuma 70 juta, habis di waktu yang sama, di tempat yang sama, itu mentalnya beda loh, habisnya loh, hancurnya loh. Ya kan? Iya, pasti beda sih. Karena cuman gini, pada saat waktu habis yang 70 juta itu ya, saya minta maaf ke orang tua gitu kan, udah ngabisin, dan memang ya 70 juta ini nyokap nggak tahu. Jadi nyokap dia nggak tahu minta maaf karena apa, dia nggak tahu. Nggak, maksudnya nyokap tuh nggak tahu gue punya duit 70 juta pada Oh, saat itu. Oke. Nah, ketika gue udah kalah, gue ngaku kalau gue punya duit 70 juta tabungan. Tabungan. Nah, terus gue minta maaf. Nah, nyokap gue kan kayak shock gitu kan, kaget kan. Terus gue cuma bilang ke nyokap waktu itu, udah ya mah, jangan diingat-ingat lagi. Nanti aku coba cari lagi deh dari usaha gitu. Ya udah, jadi gue pada saat itu bisa langsung, ya sebenarnya nggak bisa ngerelain juga sih, cuman kayak berat loh itu. Kayak coba untuk gue tarik napas panjang gitu kan, kayak aduh harus bisa ikhlasin dulu. Itu susah banget tuh, hal paling gitu. susah itu apa itu. Soalnya gini, waktu itu, sorry kalau gue boleh tahu nih ya, track back lah. Berarti sebelumnya kan kerja berarti ya. 70 juta itu nabung dari berapa lama waktu itu pada awal-awal kerja? Berarti itu awal kerja dong? Iya, awal-awal berapa kerja. lama tuh? Setahun ngumpulinnya, Setahun. habisnya seminggu. Itu sial banget sih itu. Wah, itu sakit banget, Sakit banget itu. Sakit banget. Nah, ya itulah makanya bukan tentang angkanya, tapi tentang berapa lama ngumpulinnya dan berapa uang kita punya. Kalau segitu-gitunya kita punya, ya habis, sakit banget loh itu. Itu sakit banget itu. Kayak orang punya uang 1 miliar, dimasukin 1 miliar semuanya. Sama sakit itu rasanya kan? Sakit banget. Makanya dari situ gue punya motivasi gitu. Kayak, kan karena gue trading itu ngeliat temen kan. Temen gue pernah kayak kebeli motor gitu. Itu masih zaman-zaman dia option tuh, gue masih SMP kalau nggak salah. Oh ya? Iya. Oh, terus. Jadi dia mainnya kayak gitu. Sampai kebeli motor? Iya, sampai kebeli motor. Wey. Nah, jadi pas gue tahu trading itu apa gitu kan, oh ini kali yang dimainin sama temen gue dulu. Ternyata beda, itu kan binary soalnya kan. Malah gitu. yang penipuan yang itu justru. Gue nggak tahu tuh dulu. Cuman pas gue mau coba terjun gitu, ya gue bilang tadi beginner luck gitu kan. Ya beneran nih, dan gue coba langsung profit gitu kan. Bisa masuk gitu kan. Ternyata takdir berkata lain. Itu cuma dikasih ini, baru dikasih ya appetizer doang. Baru appetizernya aja. Tapi oke, karena gue pribadi, gue nggak pernah ngerasain yang namanya beginner's luck. Jadi kalau gue ya, kan gue juga start 2017. Waktu itu gue menggunakan broker, kalian tahu, gede juga zaman itu. Terus habis itu di awal itu gue nggak pernah tuh ngerasain kayak dari $500 jadi 1.000, jadi 2.000, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Selalu progresif. Jadi kayak withdrawnya 30, 40, 50, tapi kayak selalu konsisten. Oh. Nah kalau gue malah kebalik, gue sampai detik ini. Berarti gue tahun keberapa? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tahun ke-8. Tahun 8. Gak pernah ngerasain jackpot. Gak pernah sama sekali. Karena gue TPS gue pasang. Jadi kayak karena TP-nya kita pasang, jadi kan melimitasi gue punya untung kan jadinya kan. Iya. Kayaknya itu dah makanya. Gue bukan minggu kemarin, kayak bulan kemarin gue jackpot. Oh ya? Ya gimana sih maksudnya cara lu itu untuk kayak bisa jackpot tuh berarti TP lu nggak lepas, asalnya doang apa gimana? Jadi gue tuh, ya itu yang tadi gue bilang, mainnya tuh hit and run gitu. Jadi gue akan lebih mainin ke leverage-nya sih sebenarnya. Lotnya. Tapi gue nggak sembarangan kayak misalnya entry lot gede tapi nggak yakin gitu. Jadi gue akan masuk di lot gede tuh pas bener-bener nih, kayak misalnya contoh ya, ada COTS, ada boss. Kalau udah ada COTS, ada boss gitu kan, gue berani tuh untuk entry. Soalnya misalnya begini,
let's say kita modalnya berarti flip berapa dari let's say $5 deh. Enggak deh. $100 deh. $100. Ya, $100. Berapa lot yang bakal lo entry? $100 itu gue akan start dari 0,01 sih. 0,01. Tapi dia pastiin itu sejalan gitu. Udah di market yang one way gitu loh, Mas. Oke, soalnya kan gini. Misalnya kita ngomongin flip, berarti kan resikonya itu bakal kita gedein karena lot lebih gede kan? Jadi dia nge-grade kalau misalnya marketnya searah, kita akan misalnya nge-buy nih, marketnya searah. Dari 0,01 itu ya nge-buy terus, ngikutin candle. Ngikutin candlenya. Iya. Berarti harganya makin tinggi. Makin naik gitu. Ujungnya sampai di tahap apa nih? Sampai TP-nya di... Biasanya gue kalau misalnya dari 100 ya, kalau udah 50 gue TP dulu. 50 setengahnya tuh? Iya, TP dulu, nanti cari lagi. Berarti sama aja kan, kalau misalnya $500, $250-nya tarik lagi gitu? Iya. Oh, abis oke, let's say gini, let's say $500. $250 nih, tarik dong, betul? Nah, habis itu, kalau misalnya itu profit kan enak. Yeah. Kalau misalnya loss, lu berani drawdown berapa? Nah, drawdown itu biasanya gue setengahnya juga sih. Baris itu banding 1. 1:1. Oke, ya jatuhnya, ya bener sih, lebih efektif aja. Karena lu nggak perlu lama-lama dikocok, ya udah lu menang, lu kalah, ya lu kalah. Iya. Paham. Gue lebih ke situ sih, karena gue untuk nerapin kayak 1:3 itu susah loh, itu susah banget. Itu susah, jadi dan gue tuh orangnya nggak sabaran gitu loh. Sama. Jadi gue nggak sabaran gitu, jadi gue ya udah hit and run aja. Jadi gue akan masuk berani di lot besar itu biasanya di US time. Oh, paham. Dan gue kayak misalnya ya ngelihat gitu, kayak di jam 8, jam 9 malam gitu. Itu market biasanya bergerak di jam 9 lewat dikit. Itu selalu bergerak di situ. Tapi di jam 9 kayak 10-20 itu dikocok. Ya. Nanti 9:30 ke sono dikit baru tuh one way itu. Oh, jadi nyari yang candle one way. Jadi iya. kita ngomonginnya one way itu adalah candle yang misalnya hijau bertubi-tubi, Betul. merah bertubi-tubi. Itu kan yang cari kan? Iya. Oh iya, paham. Tapi ada kayak TNC-nya juga. Misalnya itu udah di area support dan resistennya gitu kan. Dan gua nggak akan mau kalau candle-nya tuh masih di tengah-tengah gitu loh, Mas. Di area pivot. Makanya pivot point itu penting. Oke, paham lah. Berarti kalau misalnya berarti full XAU doang berarti? Full XAU aja. Full XAU. Nah, gue pengen tanya, kan oke, kita udah ngomongin tentang trading kita pribadi, kayak gimana stylenya seperti apa, dan pastinya style Mas Dani kayak sekarang itu di-develop dari dulu-dulu banget dong, dari pelajaran 70 juta itu hilang, segala macam kan? Pasti. Nah, ini gue nemuin sebuah fun fact. Ya. Katanya Bang Daniel tuh dulu pernah ketipu sama robot trading. Aduh, cerita lama tuh. Cerita lama terulang kembali. Nah, ini cukup masal juga lah, masal juga, dan mungkin kita bakal bahas sedikit lah ya. Boleh. Waktu itu di robot trading mana? Ya beberapa robot trading trading lagi viral pada saat itu, gua coba semua sih kayaknya. Coba hampir semuanya? Nggak semua, tapi hampir. Hampir semuanya. Yeah. Nah, itu dari Oke, kita ngomongin experience dulu. Pertama nyoba ke situ karena apa? Karena taktik marketingnya kah? Atau karena apa nih, sistemnya kah? Atau kayak apa? Oke, jadi waktu itu salah satu robot trading ini viral lah ya. Nah, itu di New Soho kantornya kan. Ya, tahu gua. Nah, jadi ceritanya tuh pada saat itu gua tuh lagi MC juga. Cuma ini bukan MC yang pertama, ini MC yang kesekian kali gitu. Yang kesekian kalinya lah. Nah, itu gue lagi hopeless sebenarnya di situ. Itu benar-benar kayak lagi anjlok banget gitu kan, mengalami lagi gitu. Terus gue coba robot trading, karena gue lihat teman-teman gue pada ikut pada saat itu. Oh, berarti ada efek dari lingkungan juga berarti kan? Iya, jadi pada yang kayak gimana tradingan manual lo gitu. Iya nih, gue juga lagi kalah nih. Kan pada saat itu Donald Trump kan. Oh, yang dikocok-kocok di situ. Dikocok-kocok di situ. 2000 berapa? 2022? Itu kayaknya 2020 deh, awal 2020. Oh, sebelum Biden? Iya, sebelum Biden. Iya, Zamannya Donald Trump. Trump pertama kali ya berarti ya? Trump pertama kali 2018 itu kan. 18 periodenya. Nah, itu gue ngerasa hopeless banget trading sama dia tuh kalah mulu gitu. Tiba-tiba dia nge-tweet gitu kan. Gue lagi asik-asik nge-buy udah profit, tiba-tiba marketnya ngedam. Oh, itu nyebelin sih memang sih. Jadi kayak udah deh stop dulu nih. Nah, ketemu terus gue datang ke kantornya. Ke kantor siapa nih? Robot ini. Terus? Pas kayaknya kalau nggak salah di New Soho itu pas lagi dia launching kalau nggak salah. Oke, terus? Ya gue dengerin lah presentasinya gitu. Dan gue lihat di situ orang-orang rame kan.
Dan kayaknya emang orang-orang yang memang antusias dan orang-orang yang berduit semua gitu kan. Oke. Wah, kata gue oke juga nih gitu yang datang gitu kan. Ya udah gue dengerin dan akhirnya setelah gue dari kantor itu 2 bulan kemudian gue mutusin buat join. 2 bulan kemudian join? Iya, tapi nggak langsung join karena gue nggak percaya juga. Nggak percaya di awalnya ya? Nggak percaya. Nah, total kerugiannya berapa tuh dari semua yang udah lu masukin tuh? Pokoknya berapa ribu dolar range-nya? Sekitar 5.000 sih. Sekitar 5.000? Sekitar 5.000. Lumayan loh, itu berarti kurang lebih ya 80 jutaan. 80. Ini nggak rate 10.000 kan? Hah? Rate-nya rate dolar biasa kan? Rate-nya kalau nggak salah, gue lupa sih rate dolarnya berapa. Dia ada rate-nya dia. Oh beda. DPWD kayaknya beda rate deh. Oh gitu. Oke. Cuman gue udah lupa berapa itu rate WD-nya. Waktu itu pas ini janjiin apakah di withdraw-nya per hari, profit per hari, profit per minggu apa gimana waktu itu yang dijanjikan sama si robot ini? Kan dia ada paket-paketnya gitu kan. Gimana tuh? Kayak misalnya deposit segini sampai rent segini, harga robotnya segini. Oke. Daily profitnya segini dapatnya. Tapi itu beneran nggak sih? Beneran sih mas, dapat gitu dan gue coba masuk rekening juga dan kan gue jalan setahun juga kan di situ. Itu. Dapat berarti? Dapat sebenarnya, cuman ya karena udah setahun dapat, udah ngerasain, gue top up lagi kan. Oh dia mainin emosi orang berarti. Jadi di situ sebenarnya udah kalau gue nggak top up lagi ya gue udah dapat banyak gitu, cuman kan gue top up lagi. Oh oke, ngerti gua. Karena gue juga punya teman, temannya teman gue ini. Dia di robot ini tuh malah untung gitu. Jadi ada loh yang untung sebenarnya ada, cuman emang mostly hancur aja. Berarti karena ini psikologinya berarti ya. Iya. Gak puasnya itu berarti. Gak puas karena bayangin ngelihat teman-teman yang lain kan ada grupnya gitu kan. Itu ada yang deposit sampai 50.000 US, 100.000 US gitu. Oh itu enak banget, per harinya tuh bisa belasan juta itu. Ya kan dulu sehari targetnya kayak 0,5 sampai 1,5%. Ya. Itu gede kan kalau masukin 50.000. Sedangkan gua cuman saldo goceng gitu nggak berasa anjir. Karena kalau 50.000 itu 1%-nya aja $500 kan? $500. Udah 8 juta sendiri tuh. Bisa makan steak tiap malam itu. Iya tiap malam. Satu hari itu kita ngomongin satu hari. Kita ngomong satu hari. Gila sih itu gila. Tapi ya itulah yang namanya tuh sisi gelapnya lah ya. Sisi gelapnya. Tapi gue nggak tahu loh itu kalau dulu akan bermasalah gitu. Gue taunya itu ya real aja gitu. Karena kan waktu gue trading manual juga kan teman-teman ada juga kan yang pakai robot gitu kan. Bahkan di Meta apa ini? MetaTrader itu kan ada marketplace buat beli robot juga. Oh iya, kan. menyediain juga kan. Nah, cuman kan gue nggak tahu caranya itu gimana cara belinya. Oh iya. Oh iya dia ada benar. Ada kan? Tempat ada. Tapi harus desktop bukannya. Iya di desktop. Desktop. Paham. Oh iya berarti emang sebenarnya dibolehkan lah. Mungkin kalau dulu ada yang ngajarin cara belinya di situ, mungkin gue akan coba lebih gampangnya di situ ya. Iya. Berarti kemarin permasalahan si robot ini sebenarnya bukan karena loss-nya kan, tapi karena nggak bisa withdraw toh. Nah, singkat cerita ya at the end-nya nggak bisa withdraw. Ujungnya di situ kan? Ujungnya di situ. Gongnya di situ kan? Gongnya di situ. Tapi kalau dari segi robotnya sendiri itu fine-fine aja apa gimana? Nah itu gue juga nggak tahu gitu. Maksudnya gue mikirnya gini, kalau emang ini beneran nggak bermasalah gitu, ya kenapa harus nggak bisa withdraw kan gitu? Oh iya. Gue berpikir kalau ya pada saat itu ya ini ya bener-bener aja gitu. Tapi at the end dia bermasalah kan gue mikir, oh berarti emang ini tuh emang udah bermasalah dari awal, cuman kita baru tahu aja sekarang gitu. Ya pinter lah berarti itu orang ya, nge-covernya itu ya. Tapi emang main emosi orang banget sih, kepuasan banget. Dopamin, kita ngomongin dopamin orang banget ya. Apalagi kita sebagai cowok, susah kan puas sama duit apalagi kan. $500 sehari siapa yang nggak mau gitu. Tergoda lah pastinya. Nah abis itu kan berarti akhirnya dari robot ini pindah lagi lah ke trading manual lagi. Ini masih pakai yang teknik sebelumnya apa udah ngeracik teknik yang baru? Jadi sebenarnya lebih disempurnain lagi aja sih. Kalau dulu kan gue cuman patokannya kayak pivot aja, lebih ke situ. Cuman kalau sekarang yang tadi lebih ngelihat nih di jam berapa nih biasanya marketnya akan lebih bergerak gitu. Itu kan by pengalaman sebenarnya. Iya, betul. Itu gue juga suka ngeriset sebenarnya. Ngeriset kayak nih gold ini dominannya tuh di jam berapa, sampai ke jam-jamnya itu gue riset gitu. Dan gue temuin kalau di jam-jam 8 itu ada jam yang paling zong. Kenapa dia? Kan ganti candle H4. H4 ya benar-benar transisi itu paling najis. Transisi kan. Nah, itu biasanya banyak kegocek di situ.
setengah jam sampai 1 jam itu kegocek. Ini si jam 8 dajal banget sih itu Gitu. benar-benar. Dan gue sering kegocek di situ jam 8 itu. Iya, karena gini, karena kita posisinya bagus di jam segitu gitu kan. Iya. Gue entry sekarang apa gue nunggu sejam gitu kan. Kan suka misalnya candle-nya close beres nih, tiba-tiba dia naik dulu. Naik dulu dikit itu gue ada wig-nya, Naiknya lumayan loh, bisa dia liquidity dari di atas itu di kan. atasnya. Baru dia turun lagi. Turun lagi jadi nge-wig doang kan, jemput doang kan. Iya. Itu mana aja sih. Karena juga bingung apa gue entry, misalnya gini, kita udah dapat areanya entry-nya, terus di posisi kita tapi pas banget timingnya jam 8. Wah, itu najis banget. Kita nggak tahu harus ngapain. Terus kalau misalnya gue kan baca juga kan kayak misalnya kita lihat market movement gitu dan candlestick kan. Ya. Yang gue tahu gitu kalau misalnya contoh candle sebelumnya bearish gitu kan. Berarti kan kita akan nge-sell kan di breakout low-nya ya, kan. Betul. Kita nge-sell di situ dan stop loss-nya di high-nya kan. Ya. Kan yang sepengalaman kita belajar kan kayak gitu kan. Teorinya begitu. Teorinya gitu kan. Teorinya begitu. Nah, tapi pas kenyataan marketnya bisa itu dihajar loh. Dihajar dulu, Dan baru turun lagi. Dan kebanyakan dihajar dulu. Itu Makanya gue sampai ngitung di jam berapa sih harga ini bisa langsung one way ke bawah tanpa biar nggak kekocok. Nggak kekocok. Oh, paham. Dan gue ketemu itu di kisaran jam 9 lewat, Mas. 9 lewat? Jam 9 lewat. Jam 9.15 lah, itu udah mulai lu bisa trading searah one way. Tuh. Searah tuh. Itu enak sih. Itu lebih nggak ngocok mental sih. Berapa lama sih biasanya sekali entry posisi itu kena TP sama SL itu berapa lama jaraknya? Jaraknya paling lama itu sejam. Sejam tuh udah pasti kalau TP ya SL lah. Iya, itu paling lama ya. Paling lama. Tapi kalau di US time itu yang kayak gitu, cuman hitungan 10 menit itu udah bisa drop sampai 50 pip loh. Oh, okay. Paling lama. Paling lama. Paling lama. Oh, makanya bisa entry 2 posisi sekaligus di sana. Iya. Clear. Nah, berarti kan lah, sekarang gini, let's say lu kan udah ngeracik ilmu ini dari pengalaman lu dan banyak juga model yang udah keluar banyak. Iya. Pasti banyak orang-orang di sana ini apalagi lagi nonton tuh pengen belajar juga. Di mana kita bisa nge-reach out Bang Daniel? Kalau gue sendiri sebenarnya suka berbagi ya. Jadi gue sendiri tuh di Telegram sebenarnya aktif gitu kan. Jadi kayak posisi gue juga kadang suka gue share. Oh, lu share juga? Share juga gitu. Edukasinya juga sekaligus? Ada. Kalau edukasinya sebenarnya udah ada kayak misalnya basic dan kayak video tutorial ada semuanya dan seperti PDF untuk belajar trading juga ada sih. Oh, ada semua. Ada. Di grup apa di mana? Di Telenya ada, dibagiin gratis. Oh, tar berarti gue coba taruh di boleh. ya. Ntar orang berarti bisa lihat dong. Bisa. Bisa lihat, bisa ngechat langsung. Itu semua PDF yang gue pelajarin untuk trading simple. Jadi gue tuh tradingnya nggak yang mungkin kalau orang kan ada yang misalnya tradingnya pakai misalnya chart pattern apa gitu. Itu susah banget. Itu kan susah banget ya. Gue sendiri juga kayak sampai hari ini tuh untuk belajar itu kayak susah banget gitu. Jadi gue tuh lebih kayak rumus trading aja, high, low, kayak gitu-gitu. Lebih simpel aja sih. Iya. Karena teknik ribet ataupun teknik simpel, gue rasa probabilitasnya sama menurut gue ya. Karena nggak menjamin untung juga, resikonya tetap ada gitu. Let's say lu menggunakan teknik apa? Let's say chart pattern. Kan itu susah kan? Itu susah banget. Dan memang dari segi disertasinya nih, orang bisa dijadikan itu sebuah penemuan. Itu kan biasanya kan range itu 85 sampai 90% kan. Oke. Winning rate-nya. Supaya bisa jadi sebuah penemuan kan. Sama ke support resistance juga 85 90 kan. Bedanya adalah lu mau pakai yang mana? Mau yang simple apa lu mau yang ribet? Tapi bener nggak? Menurut lu trading yang lebih ribet sama yang lebih simple, lebih enak yang mana di perspektif lo? Kalau gue kan belajar juga ya, semua gitu kan. Itu yang ribet itu malah gue susah ngikutinnya. Jadi gue lebih ya yang simpel aja sebenarnya. Kalau gue di kepala gue tuh kalau gue pakai teknik yang susah, gue jadi overthinking. Jadi ragu ngambil keputusan. Karena bisa begini, ntar bisa begini juga, tak gimana ya? Jadi gitu tuh, Pak. Kalau makin simpel tuh otak kita kayak langsung, ya udah, TP stop loss. Iya, gitu kayak ya udah nih gue pasang buy di sini atau pasang di sell di sini, ya udah gue TP-nya segini, stop loss-nya segini, ya udah. Simpel kan? Iya, simpel banget, benar. Nah, kalau misalnya kayak misalnya banyak analisa yang susah, jadi ragu. Iya, benar. Ini gue kayak nge-buy nih, tapi yang indikator ini bilangnya sell. Bilangnya sell, jadi bingung. Itu sih, ya benar. Kayak semua orang ngalamin itu deh. Karena at the end ya mau gimana pun ceritanya pasti ada perbedaan perspektif gitu itu kan. Itu cuma masalah perspektif aja sebenarnya. Iya, beda perspektif. Dan kita mau yang mana itu harus komit kan? Komit, betul. Nah, sekarang kemarin gue dengar
Bang Daniel tuh punya yang namanya Copy Trade ya? Copy Trade atau apa? Copy Trade ya? Golden Arrow itu? Iya, jadi gini, itu sebenarnya gue ada bikin sama kawan sih orang Bandung. Oke. Itu apa Nah, sih? Copy Trade. Jadi belajar dari kayak kita pernah kena robot yang tadi itu kan. Robot. Terus gue bilang sama temen gue ini, bro, emang nggak bisa apa bro kayak kita bikin kayak gitu, tapi tuh ya beneran real trading gitu loh. Bisa dipakai di semua broker gitu. Akhirnya gue sama kawan gue ini bikin robot trading sebenarnya. Oh, jadinya bikin robot sendiri. Bikin robot sendiri. Oh, IE lah. Iya, expert advisor gitu kan. Nah, jadi gue pakai itu. Oh. Dan bikin copy trade-nya. Cuman memang saat ini kebanyakan itu untuk orang luar negeri. Oh, untuk luar negeri malah? Kenapa kenapa targetnya ke orang luar negeri? Karena mereka tuh suka yang otomatis Otomasi, gitu. ya. Iya. Karena kan banyak orang sana kan ya udah biarin aja asetnya yang jalan. Dan buat mereka tuh kayak deposit 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 tuh kecil banget. gitu. Ibaratnya biaya kosan ini aja mungkin ke $2.000 kali ya. Itu Iya. kosan ini doang tuh. Iya. Ya kan? Oh, kalau di Indonesia kan mahal soalnya kan. Ya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin deposit pertama langsung 5.000. Langsung 5.000, langsung skip lah gitu kan. Cuman sih untuk karena beberapa nih dari kawan-kawan kayak kemarin gua ada teman-teman dari komunitas Tupperware gitu. Oh ya? Iya. Betul. Ada dari komunitas Tupperware gitu kayak Bang Daniel nih ada teman-teman nih mau trading tapi nggak bisa, boleh nggak ngikut ya? Ya udah boleh, silakan. Jadi mereka bebas pakai broker mana aja gitu. Oh, jadi tuh ini bisa IE-nya itu bisa diinvan ke beberapa broker. Bahkan kalau misalnya dia bisa, misalnya nih dia bisa install sendiri, kita kasih softwarenya. Oh, oke. Gratis kah? Gratis. Oh ya? Iya. Gimana cara kalau mau dapetin itu? Nanti bisa dihubungin aja. Ke Telegram aja? Telegram aja. Telegram aja ya? Berarti Iya. cuma tinggal bilang kalau mau aksesnya, Iya. itu gratis. Udah, kalian bisa langsung cek Telegram di deskripsi, nanti langsung gua taruh. Jangan. Jadi bisa ngetes. Ya. Maksudnya kan kadang gini, misalnya contoh ya, gua harus pakai broker tertentu gitu. Kan kadang orang, ini mah antek-antek nih kan gitu kan. Nah, kalau kita enggak, jadi ya udah lu misalnya pakai broker apa, ya udah dites gitu. Cuman memang kan kita ada logic ya. Ya. Nah, logic ini dia butuh 20.000. Oh, iya, untuk idealnya kan sebenarnya kan. Iya, untuk dia bisa jalan itu nah. jadi tradingnya itu 20.000 per 0,01. 20. Oh, oke. Jadi sistemnya tuh dia follow trend. Kita bikin ya follow trend. Jadi ketika market lagi trending dia follow. Kalau marketnya tiba-tiba nih lagi patah gitu, kita hedging. Oh, paham gua. Jadi pakai trend yang baru diambil, habis itu ntar dia ketika floating profit dia buang, atasnya jadi zero risk trade. Iya, gitu. Terus yang enak tuh misalnya ya kayak kalau hedging gitu kan pasti kan ada buy dan sell gitu kan. Nah, cara exitnya gimana? Timing exit itu susah banget loh. Itu kan susah ya biasa. Nah, kita tambahin algoritma TP dollar. Jadi kalau misalnya antara buy dan sell itu floatingnya plus $5 aja. Oh, clear. jadi diambil selisih di minusnya berapa, plusnya berapa, kalau ketika dijumlahin itu masih plus $5 langsung buang semua, mulai lagi. Buang. Iya. Oh, lebih enak karena gini, karena gue sering banget nolongin orang yang posisi lockingan. Wah, tuh gue kalau misalnya nge-handle orang yang, Pak, nih gimana caranya? Lockingan. Susah. Langsung gue geser. Pak, itu udah nggak bisa, gue bilang. Lo mau deposit berapa pun pasti habis. Ya, karena timingnya kan susah. Timingnya susah banget loh, susah banget. Dia harus ketemu benar-benar yang BP-nya atau lebih sedikitnya kan? Lebih sedikit. Oh, ini sistemnya udah ada yang ini? Iya, jadi kemarin itu karena gue sempet kan follow trend doang. Ternyata begitu marketnya lagi patah nggak bisa ngimbangin. Akhirnya kita bikin hedging gitu kan. Nah, pas lagi hedging ini, begitu tektokan kan susah nih. Nah, kita pasang logaritma yang bisa plus langsung clear. Oh. Plus dikit aja, $5 aja. Buy margin lah, buy margin. Buy dollar. Oh. Karena ya itu sih, karena misalnya lockingan. Pengennya ntar misalnya yang buy sama nih yang sell gitu kan. Dia udah profitnya misalnya yang sell 500 plusnya. Tapi yang buy-nya itu minusnya kayak masih 480 gitu. Dia nggak mau. Dia pengennya ininya gede dulu, gendut dulu. Kan ininya makin gendut jadinya kan minusnya kan. Iya. Ini mah tuh pasti nggak mungkin bisa maksimal. Susah. Itu timingnya susah. Dan gini, kan saya lihat juga ya, saya kayak riset juga kan. Kayak nggak ada satu IE yang bisa survive kan sebenarnya. Ya. Pada akhirnya tuh at the end mati. Rontok gitu. Nah, jadi gue bilang nih sama teman gue, sebenarnya IE itu bukan dipakai 24 jam. Oh, terus gimana? Jadi
EA ini tuh sebenarnya alat bantu aja. Jadi kita tradingin itu di market Asia. Oh, jadi ketika memang sesuai SOP kita tradingin di Asia, ya berarti Asia doang nyalain, saya tutup, matiin. Tutup. Dan itu yang bisa bikin kita konsisten. Dan oh, jadinya lebih jadi masih hidup jadinya terus ya. Karena dia nggak salah entry. Nggak salah entry. Jadi kita tetap pantau gitu. Dan sampai hari ini per Agustus ya, itu udah 1 tahun. Oh ya? Dan udah surplus 127%. Maksudnya sih? Iya. Setahun? Kali 2 berarti itu? Waduh. Tapi sekarang yang usernya udah berapa nih, gratis, masif banget? Kalau user ya, yang sekarang itu, kan ini ada beberapa broker ya, banyak ya. Maksudnya nggak cuma di satu yang gitu. Yang Bang Andi punya aja? Ada itu di sekitar 60 lah. 60-an? 60-an. Itu dari multiple broker, banyak banget lah ya? Itu di satu broker aja. Satu broker doang satu gitu? Broker aja. Oh, yang lain belum dihitung lagi? Belum dihitung lagi. Dan itu banyak berarti kan? Ya, sekitaran hampir di bawah 100 lah, belum nyampe 100. Karena emang nggak publik juga sih. Kenapa nggak mau ada publik sih? Karena lebih bantu banget loh soalnya loh. Karena takut sih, maksudnya kadang kita takut lebih takut dijudge-nya aja gitu. Karena pernah ada pernah ada kejadian dulu yang nggak enak. Robot trading itu nggak enak semuanya kan, ujungnya rontok. Iya, rontok. Oh, jadi sebenarnya karena reputasi yang dihancurkan sama orang-orang oknum-oknum itulah ya. Iya, lebih ke situ sih. Jadi lebih kayak resah lah kita jadinya. Ke teman-teman aja sih gitu. Nih gua ada ini, lu mau coba pakai? Oke, monggo. Gitu. Juga gratis juga kan. Bodo amat kan. paham. Terus habis itu sekarang sistemnya tuh gimana sih kalau misalnya let's say kan gratis nih, apakah ada royalty fee atau by profit tadi? Ya udah royalty, loss ke royalty apa gimana? Biasanya sih ya bagi profit aja sih. Bagi profit doang. Standar lah profit, kalau untung bagi, kalau enggak ya enggak usah. Enggak usah. Cengli dong. Cengli. Kalau profit bagi dikit. Bagi gitu dikit ya. lah. Uang gua ngambil. Uang rokok. Iya, uang rokok. Ini uang mencet. Uang mencet gitu. Cuman kan kita ajarin juga cara misalnya kalau dia ngoperasiinnya gitu. Oh, lu ajarin juga, Bang? Ajarin juga. Karena kan kalau misalnya nggak diajarin ya dia nggak akan tahu dong caranya gitu. Oh, aku pikir kayak otomatis gitu. Ya kalau misalnya dia mau dibikin otomatis bisa, paling ngikut ke copy trade-nya. Cuman kalau mau install sendiri bisa. Kita ajarin juga. Oh, ini benar kan nih jadinya bisa ngulik tuh kalau install sendiri kan. Bisa ngulik. Paham. Nah, sekarang gue pengen nanya, oke, lo udah menemukan ibaratnya hidup lo itu kan untuk trading doang, Bang. Kita ngomonginnya ya. Makan, minum, rumah, apa segala macam semua dari market lah kita ngomongnya gitu. Sekarang di tahap ini. Gimana sih sekarang rutinitas Bang Daniel tuh kayak pagi tuh bangun jam berapa, habis itu ngapain aja? Kalau gue pagi kayaknya dibilang bangun belum kali ya. Belum ya. Karena kan tidurnya juga biasanya pagi kan gitu. Gue bangun jam 10 lah. Jam 10. Iya. Karena gue juga pas zaman gue full time di market doang, gue nggak ada konten, nggak ada apa. Itu gue baru bangun, Bang, jam 12 siang kita ngomonginnya. Iya, itu udah paling cepet kayaknya. Udah paling cepet itu. 12 siang kan, mandi makan ngopi sejam, baru buka market. Kayak gitu, aku selalu kayak gitu. Tapi kalau gue selalu usahain itu maksimal itu telat-telat itu bangun jam 10. Karena gue kan... Oh, lu ngejar Asia Session tuh ya? Asia kan jam 9 kan. Iya, 9 benar-benar lu ngejar Asia. Jadi gue maksimal itu harus bangun di jam 10 paling telat gitu. Paling telat ya? Iya. Tapi intensitas lu ngebuka market itu sering apa gimana? Setiap hari pasti buka, Pak? Setiap hari buka. Karena kan gua kayak ngasih kayak market analis, kayak ini loh menurut pandangan gua seperti ini nih di market Asia. Karena kan teman-teman di komunitas selalu tanya kayak, "Bro, gimana kemana nih hari ini?" gitu. Kalau gua nggak ngasih 1 hari tuh dicariin, Bro. Iyalah. Gitu. Jadi nggak enak juga gitu ya. Nggak tour guide-nya. Oke, berarti bangun jam 10, habis buka market. Apalagi kalau Senin Selasa tuh ya, itu pasti kan kita kan full mapping kan tuh, arahnya mau kemana seminggu kan. Kalau Senin Senin itu nggak terlalu mapping, karena Senin itu biasanya lebih lambat. Jadi gue tuh kalau Senin itu udah pasti di market US. Oh ya, malamnya aja? Malamnya aja. Oke, terus kalau misalnya kita ngomongin indikator deh, lu trading itu menggunakan indikator apa untuk basis utama? Indikator tuh gampang banget sebenarnya. Gue tuh pakai MACD, RSI, sama SMA yang tadi dan volume. Volume itu yang batangannya berarti ya? Batangannya. Yang batangannya. Yang dimana berarti MACD sama RSI dikombinasikan? Iya, dikombinasikan. Kan? Crossing sama crossing masuk gitu kan? Nah, iya. Cuman gue RSI-nya pakai yang 85 sama yang 25. Oh, dimodif dikit ya? Dimodif dikit. Kalau yang 70 itu kan biasanya kadang ada ya, ini di 70 nih.
tapi kok harganya masih naik lagi gitu. Nah, biasanya gue lebih konfirmasi di 85. 85 tuh berarti kasih buffer sedikit lah. Buffer sedikit. Tahu kalau dapat di situ tuh enak banget pasti. Itu kayak lu udah di strong resisten. Overnya over gitu ya. Overboardnya. Paham. Oke. Nah, berarti kayak gitulah ya untuk dari segi indikator pakai itu berarti. Iya. Apakah let's say indikator itu kan berarti kan harus sinkron. Kalau misalnya nggak sinkron gimana? Nggak entry berarti. Nggak entry. Berarti semua harus make sure semua. Iya, jadi gua tuh ada checklist box gitu. Gimana? Misalnya ini contoh ya, ini cara gua gitu. Pertama lihat dulu daily-nya. Oke. Daily. Kalau daily-nya bullish, checklist nih. Berarti ini daily dari hari sebelumnya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya hari sebelumnya bullish nih, gua akan forecasting untuk hari ini trading adalah buy. Itu dulu pertama. Oke. Paling gampang tuh. Paling gampang kan. Nah, terus cari support resistennya. Berarti kan ya tinggal turun. Kasih garis-garis aja kan, high low opennya kan. Itu checklist kedua. Pivot. Itu di daily sama. Iya, pivotnya. Kan pivot kemarin itu kan hitungannya buat hari ini. Buat hari ini, betul. Cari di mana harga tengahnya. Jadi jangan nge-buy sama nge-sell di harga pivot. Harus lewat dulu. Di bawah atau di atas, atau di atasnya kan, gitu. Berarti kan. Oke. Nanti habis itu apa lagi? Nah, kalau udah kayak gitu, nah cari pola biasanya. Pola-pola yang misalnya kayak ini udah masuk ke area zona support nih, baru cari polanya. Misalnya kayak ada nggak double bottom misalnya. Contoh kayak gitu. Atau misalnya pola-pola candle kayak misalnya kalau gue biasanya lebih sering tuh nyari Morubozu. Iya. Oh, berarti pattern lah kita ngomongin. Patternnya berarti yang simpel sih. Simpel. Yang sering terjadi lah. Yang sering terjadi kayak misalnya doji gitu. Doji itu sering terjadi. Hammer. Nah, itu sih. Ya. Morubozu, engulfing gitu-gitulah ya. Tapi kalau misalnya contoh dia candle sebelumnya adalah bullish dan kita nyarinya bullish, berarti ya kita cari candle yang bullish aja. Misalnya kayak pivot nih ditabrak, misalnya harga udah turun dulu kan. Karena kan banyak orang dia langsung nge-buy di candle itu kan, di harga itu kan. Nah, kalau gue biasanya cari dulu dia turun, koreksinya sampai mana. Karena gue tahu candle kemarin adalah bullish, berarti gue cari bullish. Jadi gue bisa beli di bawah. Nah, tapi nunggu ada candle bullishnya dulu. Artinya kan itu supportnya, liquidity udah dimakan di bawah ya. Nah, baru ketika ada bullish candle kayak Morubozu, gue berani masuk di situ. Stop loss-nya? Di bawah candle Morubozu. Oh, oke. Paham. Berarti nggak cuma kayak Morubozu-nya kecil nih misalnya, tapi penuh. Penuh, iya. Harus nyari yang berarti penuh. Berarti kalau stop loss-nya kecil ya udah aja gitu. Ya udah aja gitu. Gua stop loss tuh paling maksimal tuh 50 biasanya. Pips. 50 pip itu udah paling maksimal. Ya sih, zaman sekarang tuh karena lagi volatile banget ya 50 tuh tergolong kecil sebenarnya. Iya. Itu udah gini, mindset gua gini. Contoh ya, saya kayak gua trading misalnya modal 1.000. 1.000 tinggal dibagi 50 aja. Iya. Berarti gue punya kesempatan berapa kali? Udah gitu aja. Oh, paham. Oke. Nah, sekarang kita gue pengen nanya jawab cepat lah ya. Oke, jawab boleh. cepat. Jadi gue pengen tahu di perspektif lo pilih yang mana. Oke, boleh. Ini cepat nih jawabnya. Cepat ya. Kita ngomong cepat. Kan lu udah banyak banget ngerasain menggunakan broker-broker. Semua teknik. Metode gitu kan, ya kan. Nah, gue pengen tanya sekarang. Lebih pilih spread tipis, slippage-nya tipis, spreadnya tipis tapi slippage-nya lebar, atau spreadnya lebar, slippage-nya tipis. Spread tipis tapi suka slippage, iya. Atau spreadnya gede tapi slippage sedikit. Spread lebar sih. Mendingan spread lebar, karena kalau slippage kenapa? Takutnya SL kita dimakan mulu. Iya. Paham. Oke, satu itu. Scalping atau swing? Lebih ke scalping sih. Oke, IE otomatis atau semi manual? Dua-duanya itu kan. Lebih ke semi manual. Karena ya bisa ngatur bisa ngatur SOP lah. Ya, bisa ngatur SOP. Oke, RR profit 1/1 atau 1/2? Keseringan 1/1. Oke. London session atau US session? US session. Serius? US session. Oke. XAU atau Mobile Legend? XAU dong. Atau Net 89. Waduh. Langsung di pip. Iya, ada sebut aja enggak apa-apa. Net 89. Oke. Nah, jadi oke lah, berarti kita udah ngobrol panjang banget. Enggak kerasa nih udah 45 menit nih, udah 45 menit. Nah, gue pengen tanya nih sebagai penutupan. Gimana?
Boleh. Gimana sih orang kalau pengen ngecek apa namanya tuh copy trade yang Bang Daniel punya itu, Golden Arrow itu, gimana caranya? Sebenarnya ada ya, kayak IG-nya ada Golden Arrow Copy Trade. Detailnya juga ada Golden Arrow Copy Trade. Follow aja dari situnya aja lah ya, link-linknya semua ya? Iya ada. Atau ke channel Telegram Saus Kentang Indonesia. Oh, Saus Kentang Indonesia ya, itu ada di situ juga? Ada. Kalau nggak salah lu ngasih tes account-nya juga kan? Ada. Akun pantau? Iya ada akun pantaunya. Jadi bisa dilihat secara live. Atau historinya kelihatan semua dong? Iya, atau misalnya ada orang yang kayak gue pengen ngikutin secara manual ya, lihat bisa aja gitu. Oke, nah berarti itu semua bisa dicek secara terang-terangan lah. Bisa banget. Oke, mantap banget ya berarti. Nah, sekarang mau tanya, berarti kan nggak banyak banget pasti orang-orang nonton video ini karena dia udah seorang trader yang dimana itu baik itu dia udah profitable ataupun masih loss-lossnya nih. Oke. Kemarin gue banyak dapat komentar di DM juga. Dia tuh lagi frustasi karena loss terus di awal, margin call terus. Ada nggak pesan dari Bang Daniel untuk orang-orang ini? Oke, kalau pesan dari gue mungkin belajar dulu kali ya, pahamin dulu market ini tuh kayak gimana. Nah, tarik garis ke belakang. Kalau gue dulu tuh belajarnya susah banget ya, karena full aksesnya nggak ada. Kalau sekarang kan udah ada ChatGPT gitu-gitu kan, udah ada AI, YouTube online gitu. Course. Jadi lebih ke belajar dulu sih sebenarnya, maksimalin gitu. Jangan nganggap uang itu nggak berharga. Ya, jadi betul. Walaupun itu misalnya cuma $100 ya anggap aja itu sangat berharga sih. Berarti lu lebih merekomendasikan sekarang investasi layar ke atas dulu aja ya? Iya, karena ketika kita belum ada ilmunya gitu kan, ya kita jatuhnya jadi spekulan gitu. Iya, berapapun uangnya pasti habis. Berapa uangnya pasti habis. Ada quotes yang bilang gini, kalau lo nggak bisa kelola $100, lo nggak bisa kelola $1.000. Pastilah, contohnya nggak bisa soalnya kan. Kayak gitu. Jadi kalau lo nggak bisa kelola itu ya lo nggak bakal bisa juga profit besar dong. Pasti. Kalau lo nggak bisa maintain profit kecil, lo nggak bisa dapet profit besar. Profit besar, betul. Itu sih yang jadi kayak mindset gue sampai saat ini. Berarti coba dulu dari kecil dulu ya. Kalau kecil udah lolos ya diusahakan yang besar pun juga sama, kurang lebih mirip lah ya rasanya ya. Banyak juga yang menyediakan akun demo, itu kan bisa juga ya belajar di demo. Kadang banyak orang akun demo nggak ada rasanya nih. Nggak ada emosinya. Ya mungkin pilihannya akun sen. Gitu, dengan $100 udah bisa dapat 10.000 sen. Nah, itu kan bisa ngebangun psikologi mental. Kalau segini nih $100, $2 tuh gimana rasanya? Oke, paham. Lebih ke situ sih. Dan gue juga sharing ke teman-teman gitu kan. Ada yang beberapa yang ngalamin kayak gitu juga di akun standar. Gue selalu, kenapa nggak coba akun sen dulu? Mungkin mentalnya akan lebih beda. Betul. Karena kalau misalnya di sen dia survive terus malah untung, yang mau pakai akun real pun kurang lebih sama. Karena gue juga pakai kan akun sen, dan gue lihat ya misalnya akun standar gitu. Gue lihat misalnya modal 5.000. Itu kan sebenarnya gede lah dirupiahin. Lumayan. Tapi ketika lo trading nih profit 200, 300, lo nganggap itu kecil loh. Nggak ada rasanya kayak cuma segini gitu. Cuma segini. Itu kan dirupiahin lumayan loh. Itu dirupiahin 5 juta loh, $300. Orang gaji sebulan segitu, kita cuma 1 kali entry. Nah, itu kan. Nah, jadi itu beberapa temen gue kayak gitu. Terus gue bilang aja gini, kalau gitu berarti lu coba dulu ke akun sen. Lu masukin 5.000 jadi 500.000 sen. Begitu dia begitu dia profit 3.000, itu kan sen langsung di-close sama dia. Oh, karena psikologi 3 digit sama 2 digit. Paham. Tapi at the end-nya dia jadi close profit terus. Jadinya malah lebih untung karena emosi itu karena dia punya greedy-nya hilang. Berkurang. Gue baru tahu sama itu ya, bener-bener. Itu jadi giveaway juga ya? Iya, itu jadi kayak hack lah. Iya, hack. Itu tips juga, gue juga baru tahu. Thank you, Bang Daniel. Oke, thank you semuanya untuk hari ini. Kita udah ngobrol banyak hari ini sama Bang Daniel. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan untuk semua kredensialnya Bang Daniel, gue bisa cantumin di bawah ini. Untuk Telegramnya, Instagramnya, kalian bisa cek sendiri. Gak usah takut, langsung aja follow dan juga langsung masuk ke Telegramnya karena gratis ya. Gratis. Jadi kalian tinggal langsung chat aja adminnya. Oke, kalau gitu. Thank you semuanya. Thank you Daniel. Bye-bye.